Mengapa kita bisa berbuah? Karena kita telah diberkati Tuhan. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, banyak kita yang mau berkuasa. Berkuasa dalam kedudukan, berkuasa dalam keuangan, berkuasa di tempat di mana Tuhan taruhkan kita. Dan Tuhan mau kita berkuasa. Tapi jalan untuk berkuasa itu harus berbuah dan berganda terlebih dahulu. Kita tidak bisa ambil jalan pintas. Kita harus berbuah dan berganda dulu, baru kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Nah, saya berdoa supaya saudara menerima kuasa dalam nama Yesus. Amin. Itu sebabnya semuanya harus berbuah dan berganda di dalam nama Yesus. Yang setuju boleh katakan amin yang keras. Dan kita bisa berbuah dan berganda karena sudah ada berkat Tuhan. Allah memberkati mereka. Nah, kita tidak akan ulangi pelajaran minggu lalu yang berkata mengenai kata memberkati itu adalah barak, yang berarti memberkati dan dipaksa untuk berlutut. Mengapa ini dua kata, dua arti dari satu kata ini sekali ini kelihatannya begitu jauh? Biasanya kata-kata ini saudara, kalau kita tahu, kita lihat arti dari satu kata saling mendukung, dekat-dekatan. Tapi ini jauh sekali. Karena kata memberkati selalu melibatkan dua pihak. Pihak pertama adalah pihak pemberi berkat, pihak kedua adalah pihak penerima berkat. Tidak ada kata memberkati tanpa kedua belah pihak ini. Yang mengerti katakan amin. Kalau hanya pemberi berkat yang ada, berkat itu akan sia-sia. Kalau hanya penerima berkat yang ada, maka dia akan kecewa. Maka kata barak memberkati harus ada dua-dua di situ. Amin. Dan dua-dua di situ Tuhan yang memberkati, kita yang berlutut. Itu sebabnya minggu yang lalu kita sudah mulai berlutut. Dan minggu ini kita akan berlutut lagi kepada Tuhan. Saya berdoa setiap kali kita berlutut, Tuhan pasti memberkati kita. Barak dalam nama Yesus, barak dalam nama Yesus, barak dalam nama Yesus. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata barak dipakai untuk mengatakan kita yang berlutut. Mazmur 95 ayat 6. Masuklah dan marilah kita sujud menyembah, barak di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Kata barak juga menunjukkan bagian Tuhan yang memberkati. Mazmur 67 ayat 7 dan 8. Tanah telah memberikan hasilnya. Allah kita barak kepada kita, memberkati kita. Allah barak kita, Allah memberkati kita. Sehingga segala ujung bumi takut akan Dia. Dan saudara kekasih dalam nama Yesus, ketika kita merendahkan hati untuk diberkati, maka hidup kita pasti berubah. Ketika kita berlutut, berkat Tuhan itu begitu besar sehingga hidup kita pasti berubah. Saya berdoa supaya kiranya semua kita menerima berkat yang sungguh besar yang membuat hidup kita berubah. Jadilah dalam nama Yesus. Amin. 1 Tawarikh 4 ayat 9 sampai 10. Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberikan ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Lalu berserulah Yabes kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau barak aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Ada sesuatu ketika kita berlutut kepada Tuhan yang membuat Tuhan tidak tahan dan mengabulkan permintaanmu. Tidak ada masalah kita berdiri menyembah Tuhan dengan mengangkat tangan. Seperti yang sudah saya beritahu kepada saudara, itu Taudah dan Yada. Kalau saudara mau, ada 7 dalam perjanjian lama. Dengan cepat. Nomor 1 saudara adalah menyembah Tuhan dengan nyanyian yang penuh keagungan. Hanya Dia Tuhan
Dia bertahta di atas pujian. Amin. Amin. Kalau saudara berkata, ya penyembahan yang demikian, kami memuji itu namanya halal. Catat itu baik-baik. Halal. Amin saudaraku. Nah itu halal. Dan itu dari situlah diambil kata haleluya. Itu sebabnya gak bisa kita mengatakan haleluya. Haleluya saudara. Gak bisa. Itu harus dengan keagungan. Harus dengan kemegahan. Haleluya. Nah begitu dia jawaban. Amin. Dan haleluya tidak bisa dipakai. Ya gimana lagi, haleluya sajalah. Gak bisa. Haleluya harus dengan keagungan. Haleluya harus dengan kebanggaan. Haleluya harus megah. Haleluya. Amin. Saya berdoa nanti waktu saudara berlutut, jangan hanya sekedar berlutut barak, tapi proskuneolah kepada Tuhan. Lord, this is me. Tuhan, ini aku gak punya apapun yang bisa kutawarkan padamu selain daripada hati dan jiwa. Sing to the Lord, nyanyilah dengan kasih pada Tuhan. Ini air mata, menangislah pada Tuhan, bukan karena persoalan. Menangislah karena Dia baik. Menangislah karena Dia mempertahankan hidup kita. Walau kita jahat, walau kita tidak setia, Dia tetap setia. Walau kita tidak mengerti, Dia tetap mau mengerti kita. Karena kau sudah dikuduskan oleh Tuhan. Yang sukacita boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, kita kembali lagi. Tadi kita sudah sampai mana aja? Oke, saya mesti cepat. Nah, barak tadi ya. Nah, sekarang ketika Tuhan memberkati, kata God bless you. Kata Tuhan memberkati. Semua berkata God bless you. Katakan pada kiri kanan saudara, God bless you. Artinya Tuhan sedang memerintahkan segala kekuatan sorga yang ada di atas bumi dan juga kekuatan bumi ini di bumi dan di bawah bumi menyokong dan menolong kita agar berhasil dalam kehidupan kita. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, Tuhan bisa memerintahkan itu. Ulangan 28 ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat atasmu. Dari setiap kali kita sebagai hamba-hamba Tuhan bernubuat, God bless you. God bless you. Tuhan berkati. Itu bukan satu tulisan di WA, WhatsApp kita yang berbuat GBU, bukan. Tapi itu adalah satu nubuatan yang memberikan arti. Aku berdoa, kiranya seluruh kekuatan sorga dan seluruh kekuatan di bumi ini diperkenankan Tuhan untuk membantu engkau agar kau sukses di dalam hidupmu. Sekali lagi, ketika saudara menuliskan, God bless you. Ketika saudara memperkatakan, God bless you. Itu artinya saudara sedang berkata, aku berdoa agar kiranya perkenanan Tuhan mengerahkan seluruh kekuatan sorgawi dan juga seluruh kekuatan di dunia ini untuk menolong kau agar kau sukses. Untuk menolong kau agar kau bersaksi. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama di atas segala nama, God bless you. God bless you. God bless you. God bless us all. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Seluruh dunia akan menyokong apa yang diperintahkan Tuhan. Ketika kita berkata God bless you dan Tuhan memberkati, artinya Tuhan mengerahkan seluruh bumi ini untuk membuka jalan bagi kita. Dan kalau kita berkata God bless you, artinya Tuhan memerintahkan dunia menolong kau. Sorga menolong kau. Dunia menolong kau. Sorga menolong kau. Maka saya berdoa mulai hari ini saudara akan melihat dunia dan sorga tidak menentang kau lagi, tapi menolong kau, menolong kita, menolong gereja kemenangan iman Indonesia. Mari dengan segenap hati dengan iman. Jangan hanya sekedar, udah ya, aku pergi dulu ya, God bless. Not like that anymore. Bukan begitulah. Nah, anak-anak sekolah, ya anakku, Tuhan berkati ya. No. Tapi saudara dengan segenap hati memohon kepada Tuhan. Seperti saya hari ini memohon, God bless you. God bless you.
God bless you. And also God bless us all. Tuhan berkati kita semuanya. Jadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Dan ketika Tuhan memberkati, maka apa yang terjadi? Ada beberapa hal yang terjadi. Nomor satu, Tuhan akan mengirimkan malaikatnya untuk menolong kita. Ini tanda sorga menolong kita. God bless you. Kekuatan sorga datang menolong kau. Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menolong kita. Yang pertama sekali, malaikat menolong kita dengan cara melindungi kita. Agar tujuan Tuhan berhasil dalam hidup kita. Agar kita bisa berbuah. Agar kita bisa memuliakan Tuhan. Agar kita bisa menjadi saksi Tuhan. Di dunia ini ada orang yang selalu sibuk menghalangi kita untuk beribadah. Menghalangi kita sampai pada panggilan Tuhan. Dan menghalangi kita berbuah dan berganda. Ada orang yang menginginkan kita mati. Tapi Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menutup pintu bahaya. Dan menyertai kita dan menyelamatkan kita. Malaikat-malaikat akan melindungi kita. Daniel 6 ayat 22. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Dan juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Amin untuk itu. Haleluya. Dan apa yang terjadi? Setelah itu Raja memerintahkan, angkat Daniel. Dan Daniel diangkat dari lubang singa, dikembalikan pada kedudukannya yang mulia. Bukan hanya itu, semua musuh-musuhnya yang selama ini mengganggu dia. Oh, kiraba pasyakara labasande. Semua musuh-musuhnya dimasukkan ke lubang singa. Dan Alkitab berkata, sebelum mereka mendarat, dia dan keluarganya, sebelum mendarat, singa-singa itu sudah menghabisi mereka. Sayang, yang lebih gila lagi saudara, berikutnya Raja mengumumkan, di seluruh kerajaanku hendaklah semua orang hormat dan tunduk kepada Allahnya Daniel. Mengapa bisa jadi demikian? Karena Daniel selalu berdoa. Nah saudara, lihat baik-baik bahwa jadi satu buah yang besar, jadi satu pergandaan yang besar, satu kesaksian yang besar. Nah, awalnya saudara hanya orang-orang yang segelintir yang melihatnya. Kenapa dia ini hanya berdoa saja? Kenapa dia ini terus-terusan Tuhan, Tuhan, Tuhan saja, bersaksi saja? Dan dia berusaha untuk menghancurkan Daniel. Tapi Tuhan memutar balik. Dan Alkitab berkata, God bless you. God bless Daniel. Dia kirimkan malaikatnya. Dan malaikatnya itu membereskan semua persoalan Daniel. Musuh-musuhnya tidak dilihatnya lagi. Sayang, inilah arti God bless you. God bless us. Kita berdoa mulai saat ini. Tuhan berkati kita. Sehingga kalau kita beribadah, Tuhan yang berurusan dengan orang-orang yang menentang ibadah kita. Karena ketika Tuhan berkati, ada malaikat Tuhan yang dikirimkan Tuhan. Setiap kelompok selmu diberkati oleh Tuhan. Saya perkatakan, God bless your cell group. God bless your cell group. In the mighty name of Jesus, God bless your cell group. Amen. Supaya apa? Supaya ada malaikat dikirimkan Tuhan melindungi engkau. Amin. Nah, musuh-musuhmu tidak akan kau lihat lagi. Lebih daripada itu akan tersiar keharuman nama Tuhan. Karena kelompok selmu. Karena kelompok selmu. Karena pengikutanmu. Karena ibadahmu dalam nama Yesus. Jadilah dalam nama Yesus. Nomor 2. Malaikat-malaikat datang membawa berkat bagi kita. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk melayani kita. Ibrani 1 ayat 13-14. Malaikat adalah roh yang melayani. Diperintahkan Tuhan untuk melayani kita. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah menang atas pencobaan yang hebat. Maka sesungguhnya malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yesus dalam tubuh manusianya mengalami pencobaan yang hebat. Setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dan dia menang. Lalu Matius pada ayat 11 berkata, lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah saudara, ketika malaikat-malaikat datang, dia bawakan sozo. Dia bawakan kedamaian. Dia bawakan kebebasan, kekuatan, kesehatan, kesembuhan. Itulah malaikat-malaikat datang dikirimkan Tuhan padamu. Ketika God bless you, ketika Tuhan memberkati, malaikat akan datang untuk melindungi engkau. Malaikat akan datang untuk melayani engkau. Maka dalam nama Tuhan Yesus, God bless you.
God bless you. God bless you. God bless us all. Haleluya. Saya percaya bahwa apa yang dilakukan malaikat pada Yesus akan dilakukan pada kita juga. Tuhan Yesus adalah manusia, tapi dia menang atas pencobaan. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya dia tidak kalah. Dia tidak berbuat dosa. Maka kalau kita menang, kita juga pasti akan mengalami pelayanan malaikat. Ada di sini yang selalu digoda dalam hal marah, jangan marah. Ada di sini yang digoda dalam pikirannya, menanglah. Ada di sini yang digoda untuk masa depannya takut, selalu khawatir, selalu menanglah. Dan saya berdoa, God bless you, malaikat datang untuk melayani engkau. God bless you, malaikat datang melayani engkau. God bless you, God bless us, malaikat datang melayani kita. Haleluya. Yang suka cita katakan amin. Nah sekarang, malaikat datang untuk apa lagi? Nomor 3. Tadi nomor 1 melindungi, nomor 2 melayani, nomor 3. Malaikat datang untuk membawakan pesan ilahi pada kita. Nomor 1 yang dibawanya ialah kabar baik. Malaikat datang untuk membawakan pesan ilahi kepada kita. Nomor 1 yang dibawakannya adalah kabar baik. Alkitab mengatakan bahwa malaikat selalu membawa kabar baik bagi manusia. Wahyu 14 ayat 6. Dalam Alkitab terjemahan sehari-hari dikatakan, lalu saya melihat seorang malaikat lain yang terbang tinggi di langit. Malaikat itu membawa berita tentang kabar baik yang abadi untuk disampaikan kepada manusia di bumi, yaitu kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan negara. Nah saudara, dan memang kenyataannya Alkitab mengatakan bahwa malaikat selalu membawa kabar baik. Dalam terjemahan sehari-hari Lukas 1 ayat 19 dikatakan, malaikat itu menjawab, saya ini Gabriel, saya melayani Allah. Dan ialah yang menyuruh saya menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Malaikat membawa kabar baik. Malaikat dikirimkan Tuhan untuk melindungi kita. Malaikat dikirimkan Tuhan untuk melayani kita. Itulah terjadi ketika Tuhan memberkati kita. Amin. Malaikat dikirimkan Tuhan untuk membawa pesan ilahi kepada kita. Malaikat dikirimkan Tuhan untuk membawakan kuasa untuk berbuah dan berganda. Amin. Di antara pesan-pesan ilahi itu yang dibawakan malaikat, pesan untuk berbuah berganda adalah yang paling banyak. Malaikat dikirimkan Tuhan kepada Zakaria yang istrinya mandul dan kemandulan itu dipatahkan. Yohanes Pembaptis pun dilahirkan. Lukas 1 ayat 13 sampai 14. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah kau menamai ia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang bersukacita atas kelahirannya itu. Sekalian saya sambung nomor 3 tadi saudara. Firman atau pesan yang disampaikan kepada kita oleh malaikat adalah nomor 1, jangan takut. Tadi di situ saudara ada pesan-pesan yang disampaikan. Amin saudaraku. Yang disampaikan adalah jangan takut. Ini adalah kabar surgawi yang menentang hasil daripada dosa dalam hidup manusia. Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa untuk pertama kalinya, maka yang pertama sekali diakui manusia di hadapan Tuhan adalah aku takut. Dia menjawab, Kejadian 3 ayat 10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut. Tetapi malaikat dikirimkan Tuhan dari sorga, khusus kepada kita. Khusus kepada kita untuk membawakan kabar baik. Jangan takut. Pada hari kelahiran Tuhan Yesus, berkali-kali malaikat berkata, jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Mungkin bagi kita sekarang ini saudara, kita tidak takut lagi kematian. Kita tidak takut lagi neraka. Kita tidak takut lagi masa depan. Tapi kembali lagi saya katakan pada saudara, ada beberapa jangan takut lagi. Jangan takut bersaksi. Jangan takut dipermalukan. Jangan takut memberi. Jangan takut firman gagal dalam hidup saudara. Amin. Jangan takut adalah berita yang disampaikan malaikat. Kadang-kala kita mau saudara malaikat datang mentami-tami kita, kata orang karo. Mentami-tami artinya ya menina-bobokkan kita. Bukan. Malaikat datang untuk membawakan pada kita pesan. Malaikat datang untuk membuat kita berikan kemampuan untuk berbuah dan berganda. Malaikat datang untuk melindungi kita. Malaikat bawakan pesan jangan takut. Maka dalam nama Yesus
Sorga menentang semua perasaan akibat dosa kita. Pesan kedua yang dibawa malaikat dari Tuhan kepada kita adalah doamu telah dijawab Tuhan. Haleluya. Lukas 1 ayat 13, malaikat itu berkata, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan haruslah engkau menamainya Yohanes. Dan pesan yang paling luar biasa adalah firman yang memampukan kita berbuah dan berganda. Alkitab mengatakan saudara di situ, Elisabet istrimu akan melahirkan anak laki-laki. Alkitab mengatakan bahwa ketika anak-anak itu lahir, ada sukacita yang luar biasa pada kita. Ketika kita berbuah, ketika kita memenangkan jiwa, percayalah segala capekmu hilang, digantikan sukacita besar. Dikatakan engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Zaman dahulu tidak ada sesar, tidak ada seksio, tidak ada operasi sesar. Sehingga seorang ibu seperti Sarah yang sudah 90 tahun pun harus mengedan, harus merasakan rasa sakit untuk melahirkan anaknya Ishak. Ketika kita berbuah, memang ada sakit. Memang mungkin ketika saudara bersaksi ada yang dihinakan. Ada saja aneh-aneh. Tetapi percayalah firman Tuhan ya dan amin. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang bersukacita atas buah saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Maka kejarlah berbuah dalam nama Yesus. Dan lawatan Tuhan akan jadi supaya malaikat-malaikatnya bawa berita. Engkau bisa berbuah. Engkau mampu berbuah. Engkau akan berganda-ganda. Jadilah dalam nama Yesus. Amin. Dalam Hakim-Hakim pasal 13. Ini luar biasa. Saya mau bawakan ini pada saudara. Ini luar biasa. Hakim-Hakim pasal 13 dikatakan. Bahwa seorang yang mandul. Suami istri. Manoah dan istrinya. Diberikan Tuhan kemampuan untuk berbuah. Dan Simpson yang luar biasa lahir dalam keluarga ini. Hakim-Hakim 13 ayat 6 sampai 7. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang padaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah. Amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya. Dan juga tidak diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu janganlah minum anggur atau minum yang memabukkan. Janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan yang paling luar biasa, ayat 8 sampai 11. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan katanya, ya Tuhan, berikanlah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami. Dan mengajarkan kami apa yang harus kami perbuat pada anak yang akan lahir itu. Ayat 9. Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah. Sehingga malaikat Allah datang lagi pada perempuan itu. Dan ketika ia duduk di padang ketika Manoah suaminya itu tidak bersama-sama dengan dia. Lagi-lagi kepada perempuannya, bukan pada laki-lakinya. Tapi ini indahnya. Lalu perempuan itu segera berlari memberitahukan pada suaminya katanya, orang yang datang padaku baru-baru ini menampakkan diri lagi padaku. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai pada orang itu berkatalah ia padanya, engkaukah orang yang telah berbicara pada perempuan itu? Perempuan ini jawabnya, benar. Kita bisa berdoa supaya malaikat datang. Dan saya baru tahu. Dari tadi saya berdoa supaya malaikat datang. Saya nggak tahu kapan malaikat datang. Bisa jadi malam ini, bisa jadi bulan ini, bisa jadi tahun ini, bisa juga jadi tahun depan. Saya percaya kita bisa berdoa supaya ada kunjungan malaikat. Baru setelah saya baca ayat ini lagi, sebenarnya sudah beberapa kali saya baca, tapi kali ini saya tahu malaikat bisa. Kita bisa minta pada malaikat datang. Saya malam ini mau berdoa supaya kiranya malaikat datang melawat kita. Melawat keluarga saudara. Melawat kelompok sel kita. Amin. Boleh angkat tangan saudara. Dan kita akan berdoa ini sebentar. Saya mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Kiranya dengan perkenanan Tuhan di dalam nama Yesus. Di Gereja Kemenangan Iman Indonesia ada suami-suami atau laki-laki yang berdoa dengan sungguh-sungguh.
agar ada lawatan Tuhan melalui malaikatnya di dalam rumahnya. Kiranya di Gereja Kemenangan Iman Indonesia ada istri-istri atau perempuan-perempuan yang menerima lawatan malaikat Tuhan. Bukan sekali, tetapi beberapa kali dalam kehidupannya. Kiranya di Gereja Kemenangan Iman Indonesia ada istri-istri atau perempuan-perempuan yang menerima kabar baik dari malaikat Tuhan. Kiranya di Gereja Kemenangan Iman Indonesia ada istri-istri atau perempuan-perempuan yang membawa suaminya untuk ikut serta menerima lawatan malaikat Tuhan di rumahnya. Kiranya di Gereja Kemenangan Iman Indonesia, di kelompok sel Gereja Kemenangan Iman Indonesia, ada lawatan Tuhan dan ada lawatan malaikat Tuhan. Kembali lagi Tuhan, bukan sekali tetapi berkali-kali di dalam nama Yesus. Bapa Sorgawi, hamba-Mu juga berdoa dengan setulus hati dan sungguh-sungguh. Kiranya di Gereja Kemenangan Iman Indonesia, setiap rumah tangga dan setiap kelompok sel menerima lawatan malaikat Tuhan. Dan setiap rumah tangga dan kelompok sel, setiap pribadi yang menerima lawatan Tuhan dan lawatan malaikat Tuhan, semuanya mengalami buah dan pergandaan. Jadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri semuanya. You are so wonderful.